Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam sorga, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami umat-Mu, keluarga-keluarga jemaat GKO Bintaro Jaya, datang tunduk di hadapan hadirat-Mu, menaikkan syukur, puji, terima kasih karena sudah boleh bangun dari tidur kami di pagi ini, dan boleh mempersiapkan hati kami, tubuh, roh, jiwa kami untuk beribadah di hari perhentian-Mu ini. Jamah dan urapi kami semua, teristimewa pelayan-pelayan-Mu yang sudah mempersiapkan rekaman ini. Bapak Pendeta Windo Lores Simorangkir, Ibu Penatua Flora Panggabean, Ibu Penatua Ivon Suisa, Ibu Yulia Laelu, Ibu Mega Marpaung, Saudari Ita Sihotang, serta hamba sendiri, bahkan semua orang-orang yang sudah ikut mempersiapkan dan menyediakan waktu untuk ibadah ini boleh terlaksana. Engkau jamah dan urapi media online yang kami pakai, jaringan dan peralatan elektronik, laptop, televisi, HP, dan semuanya tahir dalam nama dan kuasa Tuhan Yesus Kristus, sehingga dapat dipakai seturut kehendak-Mu ya Tuhan, serta memuliakan nama-Mu. Sertai kami selama ibadah berlangsung, sehingga kami semua jemaat-Mu boleh beribadah dengan penuh sukacita. Inilah doa persiapan kami ya Tuhan, yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam, selamat pagi, jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Puji dan syukur kita naikkan ke hadirat Allah karena kasih dan anugerah-Nya. Pagi hari ini kita masih diperkenankan untuk boleh beribadah. Di minggu pagi hari ini kita akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta W. Simorangkir dengan tema Setelah Genap Waktunya, yang terambil dari Galatia 4 ayat 1 sampai dengan 7. Jemaat yang terkasih, marilah kita meneduhkan hati kita, menenangkan pikiran kita, mengarahkan diri kita kepada Allah untuk memasuki hadirat-Nya yang kudus dengan bersaat teduh sejenak. Marilah kita berdiri menyambut firman Tuhan sambil bernyanyi dari Kidung Keesaan 19 bait 1 dan 2, Hai Mari Sembah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita saat ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam
Galatia 4 ayat 4 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Marilah saudara sekalian, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan segala kerendahan hati, kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu, seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kepudaran pengharapan, pementingan diri dan perselisihan, kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskan kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Amin. Saudara sekalian, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus
dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Kolose 1 ayat 21 sampai 22. Di atas janji Tuhan ini, saya selaku hamba Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi setiap saudara yang dengan sungguh-sungguh menyesal, mengaku kepada Allah, dan bertobat dari semua dosanya. Amin. Marilah kita bangkit berdiri dan bersama-sama mendengarkan amanat hidup baru sebagaimana yang tertulis dalam Roma 13 ayat 11 sampai 12. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan sambil menyanyi dari Kidung Keesahan 218 bait pertama dan kedua. Ia telah
Marilah kita bersatu di dalam doa. Segala hormat, puji dan syukur kepadamu Tuhan kami persembahkan dari tempat di mana kami melaksanakan ibadah bersama-sama dengan jemaat Tuhan, baik di rumah yang mempergunakan link dari gereja dan di tempat yang lain yang sudah mempersiapkan dirinya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Walau kami duduk dengan berjauhan, tetapi di dalam kasih Tuhan kami saling berdekatan dan mengalami persekutuan yang sungguh dan yang hidup daripadamu. Biarlah kebenaran firman-Mu menjadi kerinduan bersama kami, dan biarlah kerinduan bersama kami untuk hidup dan bertumbuh di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, dengan hati yang berseru dan hati yang bersyukur, kami memohon pertolongan kepada Tuhan. Berfirmanlah kepada kami di sini, di tempat di mana kami sedang berada, karena kami semua sungguh merindukan ditemukan dan diberkati di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan menyertai kamu. Diberkatinya engkau. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Galatia pasalnya yang keempat, ayat pertama sampai dengan yang ketujuh, dengan judul perikop, tak ada lagi perhambaan. Demikianlah firman Tuhan. Yang dimaksud ialah, selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapanya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Dimuliakanlah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ketiga yang esa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kita nyanyikan bersama, haleluya. Saudara-saudara anggota jemaat GKU Bintaro yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum secara detail khotbah ini dipaparkan kepada kita, atas nama pribadi dan keluarga beserta jemaat yang saya layani, kami menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara di tempat masing-masing, selamat Hari Natal 25 Desember dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan tema khotbah secara sinodal, yaitu setelah genap waktunya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
seorang ahli waris, dalam bahasa aslinya disebut kleronomos, yaitu yang belum akil balik atau nepios, tidak berbeda sedikit pun dari seorang hamba atau doulos. Kata nepios memiliki jangkauan arti yang cukup luas, dari bayi sampai seorang yang benar lagi dewasa. Usia spesifik dalam konteks ini tidaklah penting, karena yang ditekankan adalah belum mencapai kedewasaan penuh. Dalam kondisi seperti ini, seorang ahli waris yang disebut kleronomos, dia masih nepios, yaitu belum akil balik, ataupun dia berstatus doulos atau hamba. Semua mereka punya status yang sama, tidak berbeda. Kita perlu memperhatikan sebuah konteks untuk mengerti maksud daripada Rasul Paulus di dalam bacaan firman Tuhan hari ini, yaitu dari Galatia 4 ayat 1 sampai 7. Jelas ada perbedaan antara ahli waris dan budak yang disejajarkan tadi dengan kleronomos dan nepios, yaitu yang belum akil balik dan berstatus budak. Tidak berbeda sedikit pun, harus dimengerti dalam terang ayat 2. Di ayat 2 dikatakan, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh bapaknya. Seorang ahli waris yang masih kanak-kanak, yang belum dewasa tentunya atau akil balik, mereka dibawa namanya epitropos, yaitu perwalian, dan oikonomos, yaitu di dalam pengawasan. Istilah epitropos menunjuk pada seseorang atau beberapa orang yang diberi mandat atau otoritas untuk mendidik, mempersiapkan ahli waris. Epitropos atau perwalian mengajarkan berbagai macam hal, berbagai moralitas agama, sampai dengan keterampilan-keterampilan atau keahlian-keahlian di bidang yang lain. Ia bertanggung jawab terhadap ahli waris, biasanya sampai usia 14 tahun. Apabila ahli waris melakukan sebuah kesalahan, ia diberi hukuman yang konstruktif. Itu hebatnya seorang perwalian di dalam mempersiapkan anak agar akil balik. Dalam konteks ini, Paulus mengatakan tidak ada perbedaan antara budak dan ahli waris. Karena mereka sama-sama diawasi dan diberi hukuman jika melakukan kesalahan, walaupun yang mengawasi adalah orang yang berbeda dari keluarganya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada lagi istilah yang berikut, yaitu oikonomos. Lebih tepat diterjemahkan dengan penata layanan atau stewardship. Ia bertugas mengurusi warisan yang nanti dimiliki
oleh ahli waris yang masih kanak-kanak itu. Selama sang anak belum dewasa, biasanya sekitar usia 25 tahun, sang anak tidak diperbolehkan menggunakan warisan itu. Dalam hal ini, ahli waris tidak berbeda dengan hamba. Walaupun dalam beberapa hukum kuno disebutkan perkiraan usia untuk kedewasaan, namun yang paling menentukan adalah penilaian ayah. Dialah yang memiliki otoritas untuk menentukan, seperti yang kita temukan di dalam ayatnya yang ke-2b. Dikatakan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh bapaknya. Jadi usia bukan jaminan. Semua tentang kedewasaan yang dianggap oleh ayahnya, maka dia resmi menjadi ahli waris yang memiliki hak daripada orang tuanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di ayat 3 pembacaan firman Tuhan hari ini dilanjutkan tentang penjelasan dari anak-anak yang akan menerima warisannya. Di ayat 3 dikatakan, demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Ayat ini adalah aplikasi pertama dari ilustrasi tentang seorang yang belum akil balik. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya teringat pada waktu berusia 16 tahun. Relasi saya sudah begitu banyak yang mengenal. Beberapa relasi saya ialah para polisi yang bertugas menjaga bioskop. Karena di pintu masuk bioskop itu tertulis 17 tahun ke atas. Pada saat saya melintas dan berhenti persis di depan pintu bioskop, ada kerinduan saya untuk menonton film di dalam bioskop. Ternyata dengan relasi tidak dapat mengizinkan agar saya dapat menonton bioskop. Saya rogoh kantong untuk mengeluarkan uang beli tiket. Pada saat membeli tiket saya ditanya umurnya berapa. Saya jawab 16 tahun. Maka uang saya dikembalikan. Dan belum saatnya akil balik, belum dewasa untuk dapat menikmati satu acara hiburan yang disediakan di dalam sebuah bioskop. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di sebelah saya berdiri seorang pria lebih besar tubuhnya dan lebih tinggi dari saya, bahkan juga sudah berkumis. Pada saat yang sama dia juga memesan tiket agar dapat masuk ke dalam bioskop. Penjaga bioskop yang menjual tiket bertanya, kamu punya kartu tanda penduduk atau kartu yang lain yang menjelaskan identitasmu? Dia mengatakan, saya belum memperoleh kartu tanda penduduk karena usia saya belum 17. Saudaraku yang kekasih, petugas tiket mengatakan, untuk saat ini kamu dan dia mengunjung saya belum akil balik, belum 17 tahun, dan tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam bioskop. Dengan hati yang gundah, saya meninggalkan tempat itu. Tapi belum beberapa jauh dari tempat itu,
saya ketemu dengan seorang orang tua yang sudah putih rambutnya, mengenakan sendal dan celana pendek. Pada saat berjumpa, dia menunjukkan sebuah perilaku kekanak-kanakan. Padahal usianya sudah dewasa, sudah tua. Dalam hal ini, seorang yang disebut akil balik bukanlah karena umurnya yang dewasa. Walaupun tadi syarat untuk menonton di sebuah bioskop harus menjadi akil balik, tetapi pengertian dari akil balik itu ialah perilaku yang sudah dewasa, yang sudah bertanggung jawab di dalam diri masing-masing. Gereja kita biasanya melaksanakan peneguhan sidi kepada anggota jemaat supaya mereka ditingkatkan dari anggota baptis menjadi anggota sidi. Rata-rata semua peserta anggota sidi adalah orang yang berusia 16 tahun dan belajar 1 tahun, kemudian mereka disebut akil balik. Tapi penjelasan usia itu diharapkan agar akil balik yang dimaksud sesuai dengan kedewasaan berperilaku, bersikap, dan hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, anggota sidi gereja seperti para orang tua atau seperti pemuda dan pemudi lainnya yang sudah menerima peneguhan sidi, mereka adalah pribadi-pribadi yang menunjukkan sebuah kualitas saat menjalani hari demi hari, waktu demi waktu, menunggu saatnya tiba, saat untuk menerima yang disebut dengan harta kerajaan surga. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka melalui khotbah minggu ini kepada kita masing-masing anak-anak Tuhan, kalau sudah menjadi anggota sidi, jangan lagi bersifat kekanak-kanakan, jangan lagi ditawan oleh kuasa-kuasa dosa dan kejahatan serta pemberontakan yang mengakibatkan penderitaan panjang, kesedihan panjang terjadi dalam kehidupan kita. Anggota sidi yang disebut akil balik itu saatnya menunjukkan ke tengah-tengah dunia melalui hidupnya, hidup yang bermartabat, hidup yang berkualitas, hidup yang memiliki mutu untuk menjadi seorang pemenang di dalam menghadapi badai kehidupan, seorang yang berprestasi ketika diberikan tanggung jawab melalui pekerjaan dan aktivitas, seorang yang bernilai, membahagiakan, memberi sukacita bagi orang lain. Jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus, bila ada anggota jemaat yang sudah waktunya akil balik, sudah dewasa di dalam iman, di dalam percayanya, namun jatuh bangun di dalam hidupnya, bila itu ada di tengah keluarga, bila itu dekat dengan tempat tinggal di mana kita berdomisili, bila itu adalah anggota gereja di mana saudara bersekutu, maka kita wajib hukumnya bertindak menjadi seperti seorang wali yang dapat membimbing dan menuntunnya agar pada waktu seperti tema khotbah kita hari ini dapat digenapi penuh dengan sukacita dan bahagia di dalamnya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semua waktu yang disebut kronos
akan kita terima dalam berbagai perjalanan masing-masing. Tapi kronos atau waktu bisa menjadi sia-sia kalau kronos itu tidak didampingi dengan kairos, yaitu mutunya ataupun kualitasnya. Bila kita hidup dan diberi tanggung jawab, isilah hidupmu dengan tanggung jawab yang benar, supaya pada waktu yang sudah digenapkan kita menjadi ahli waris di dalam kerajaan. Dan bila kita bertemu atau melihat atau bersama-sama dengan orang yang hidup dengan kita menggunakan kronos, tapi kita tidak lihat ada kairos di dalam hidupnya, maka kita menjadi mentor, menjadi perwalian, menjadi pembimbingnya, agar dia pada suatu saat dan pada waktu yang sudah digenapkan, mereka menjadi ahli waris di dalam kerajaan Allah. Jalanilah hidup saudara dengan sungguh-sungguh menggunakan kairos dan kronos, karena mutu dan kualitas di dalam kronos itu, di dalam waktu yang terschedule itu, menunjukkan pada waktu yang sudah digenapi kita dinobatkan menjadi ahli waris kerajaan Allah. Selamat berjuang dan selamat menjalani kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita berdiri dan mengucapkan serta mengikrarkan pengakuan iman yang am dan rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita bersatu di dalam doa syafaat. Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya.
yang memberikan kami kesempatan menikmati persekutuan di masa virus pandemi Corona COVID-19 dilayani di tempat masing-masing. Semua ini karena perkenanan Tuhan bagi kami dengan menggunakan fasilitas-fasilitas teknologi agar pelayanan ini dapat menjangkau semua anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Bersama umat-Mu yang sedang menikmati ibadah ini, kami melipat tangan, kami menundukkan kepala, menaikkan permohonan demi permohonan kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kronos dan kairos di dalam kehidupan ini, sehingga setiap berjalannya waktu ada kualitas dan ada mutu yang kami petik dan kami berikan di hadapan sesama, terlebih-lebih di hadapan Tuhan. Biarlah firman-Mu dengan segala kebenarannya diteguhkan dan diberkati untuk memperbaharui hidup kami, sehingga sebagai anak-anak yang lahir di dalam kerajaan Tuhan, kami adalah juga ahli waris di dalam kerajaan Allah. Bapa, di dalam Yesus Kristus, bersama dengan umat-Mu, kami berdoa untuk setiap bapak-bapak sebagai kepala rumah tangga. Ya Tuhan, berkatilah mereka sebagai panutan, sebagai teladan, dan sebagai imam, sebagai suami dari istri yang saleh, istri yang setia, istri yang taat. Berkatilah juga para istri agar terus dengan semangat melayani anak dan suami, mengurus dan menata rumah tangga masing-masing dengan sebaik-baiknya. Berkatilah juga anak-anak sebagai generasi penerus, sebagai ahli waris di tengah-tengah keluarga, gereja, bahkan bangsa. Sehingga dengan kehadiran mereka, sukacita demi sukacita bertambah-tambah dikaruniakan Tuhan dalam kehidupan keluarga lepas keluarga. Bersama umat-Mu, kami memohon kepada Tuhan, berilah penghiburan penguatan kepada anggota gereja yang mengalami kedukaan. Perpisahan secara daging membuat kesedihan dan kedukaan yang memilukan hati, tapi dengan doa, dengan permohonan, mereka menjadi pribadi yang tabah, menjadi pribadi yang dipulihkan oleh Tuhan, sehingga mereka kembali dapat beraktivitas sebagaimana mestinya. Bapa, di dalam Yesus Kristus, bersama umat-Mu kami berdoa untuk anggota jemaat yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tolonglah mereka agar mereka terus memiliki pengharapan, keyakinan yang sungguh bahwa penyertaan Tuhan untuk memulihkan dan menyembuhkan kondisi mereka selalu tersedia dalam berbagai bentuk. Karena kami percaya mujizat-Mu bisa terjadi hingga saat ini seperti yang terjadi di masa-masa yang lalu. Bapa, di dalam Yesus Kristus, pada jam ibadah ini juga kami berdoa untuk usaha dan kerja keras pemerintah di dalam memutus mata rantai penyebaran virus Corona COVID-19. Betapa banyaknya situasi demi situasi yang tidak berjalan lagi semestinya, oleh karena kami harus mengikuti protokol kesehatan. Kami lebih banyak berdiam di rumah, melakukan berbagai aktivitas, dan meninggalkan pertemuan-pertemuan dengan saudara-saudara kami yang lain. Tapi biarlah dengan metode yang digunakan oleh pemerintah melalui program vaksinasi, membuat semua masyarakat yang masih produktif dapat divaksinasi, kemudian mereka dapat bekerja normal sebagaimana dengan mestinya. Bapa, di dalam Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk anak-anak yang sedang bekerja maupun yang sedang belajar. Bila Tuhan berkenan, biarlah di tahun pengajaran yang baru 2021, ruangan kelas tempat dididik para anak-anak mereka dapat memasukinya dan menggunakannya
sehingga di dalam menuntut ilmu mereka menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki pengetahuan dan mempersiapkan diri untuk masa depan yang gemilang. Mereka juga yang bekerja, Tuhan berikan kesanggupan-kesanggupan dan kemampuan-kemampuan yang dapat menunjang prestasi dan prestise pekerjaan mereka, sehingga apa yang mereka kerjakan di kantor atau di mana-mana saja mereka diberikan tugas kepercayaan, mereka menjadi bintang-bintang kehidupan melalui pekerjaan mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat para pelayan-pelayan, mulai dari gembala sidang, penatua, diaken, pengurus-pengurus komisi kategorial dan non-kategorial. Mereka membutuhkan ketenangan hati, membutuhkan inspirasi, membutuhkan kuasa, membutuhkan kesanggupan dan kemampuan untuk meningkatkan dan menindaklanjuti pelayanan. Kiranya Tuhan menyediakan jalan bagi mereka dan menambahkan pemahaman dan pengetahuan yang sungguh, sehingga bentuk pelayanan yang dipersiapkan di saat tantangan yang sedahsyat ini, mereka memiliki kemampuan yang datangnya dari Tuhan untuk mempersiapkan anggota jemaat yang militan di dalam Kristus. Ya Tuhan, ya Allah, sungguh banyak yang kami minta dalam doa kami ini kepadamu, tapi kami yakin, kami percaya lebih daripada apa yang kami mohon dan doakan, Tuhan pasti genapkan, karena doa ini kami bawa di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur dengan mengingat kata firman Tuhan dalam Mazmur 50 ayat yang ke-14 yang tertulis demikian. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Sementara itu jemaat sambut dengan menyanyi Kidung Keesaan 467 bait 1 dan 2, Tabu Gendang. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saya jemput untuk berdiri dan kita mendoakan bersama-sama persembahan syukur kita. Kita berdoa.
Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu dari umat yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mohon perhatian untuk warta jemaat. Majelis dan jemaat GKO Bintaro Jaya mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita di dalam memasuki minggu yang baru bersama Tuhan Yesus. Ucapan selamat berbahagia, majelis dan seluruh jemaat GKO Bintaro Jaya mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Ibu Ani Prihatin, Ibu Rosita Naibaho, Saudara Teofil Efraim Laelu, Ibu Reta Layu Alo, Ibu Bintang Lastiur Simanjuntak, Adik Rafael Samuel Siahai Mole, Adik Keisha Alicia Naulita Hutahayan, Saudari Frianto Susanto Tampu Bolon, Saudara Devrianto Simamora. Hadiah firman Tuhan terambil dari Mazmur 27 ayat yang pertama yang tertulis demikian. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Tuhan Yesus memberkati di dalam memasuki usia yang baru. Pengumuman. Dalam rangka menyambut Natal dan Tahun Baru 2021, pelayan kegiatan diliburkan dari tanggal 24 Desember sampai dengan tanggal 3 Januari 2021. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan khusus dapat menghubungi majelis wilayah. Persembahan syukur dapat ditransfer melalui rekening yang sudah tercantum dalam warta jemaat. Dalam masa pandemi COVID-19 sampai saat ini, dimohon kepada jemaat untuk tetap mengikuti protokol kesehatan yang tercantum dalam warta jemaat untuk tetap menjalankan 3M dan 5R. Ibadah malam tahun baru pada tanggal 31 Desember 2020 jam 19 WIB dilakukan melalui Zoom. Tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan 10 Januari 2021, semua kegiatan kategorial dan non-kategorial sudah diliburkan dan akan dimulai pada tanggal 10 Januari 2021. Kepada semua pengurus komisi untuk memberi laporan evaluasi pelayanan 2020 dan program kerja 2021. Ditunggu paling lambat tanggal 9 Januari 2021. Rapat majelis dengan para pengurus komisi terkait hal tersebut di atas direncanakan pada tanggal 23 Januari tahun 2021 jam 9 sampai dengan selesai melalui Zoom meeting. Sakramen Perjamuan Kudus awal tahun 2021 akan dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2021 jam 9 pagi. Masih melalui Zoom, jemaat mempersiapkan diri dari sekarang. Berita duka cita, pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 telah dimuliakan Bapa di surga, almarhum Bapak Peri Rey Simatau dalam usia 61 tahun. Dan telah dimakamkan pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 di TPU Tanah Kusir. Beliau adalah adik dari Ibu Linda Simatau. Telah dimuliakan Allah Bapa di surga pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020, almarhum Bapak Minta Simamora dalam usia 58 tahun. Dan telah dimakamkan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 di TPU Tanah Kusir.
Beliau adalah Jemaat GKO Bintaro Jaya, Sektor Pelayanan Wilayah 2. Majelis dan seluruh Jemaat GKO Bintaro Jaya menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Tuhan Yesus memberi penghiburan dan kekuatan yang sejati bagi keluarga yang ditinggalkan. Firman Tuhan Mazmur 116 ayat 15 yang tertulis, "Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya." Ucapan terima kasih. Pada hari ini kita dilayani oleh Bapak Pendeta Windo Lores Simorangkir SCH. Beliau adalah Gembala Sidang di GKO Kebalen. Majelis Jemaat dan seluruh Jemaat GKO Bintaro Jaya mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman-Nya. Tuhan Yesus, sumber segala berkat, memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Demikianlah warta jemaat untuk hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi pada kegiatan gerejawi yang akan datang. Tuhan Yesus sumber segala berkat menyertai dan memberkati kita semua. Saudara-saudara jemaat, pulanglah dengan sejahtera dalam kehidupan sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Kita menyanyi bersama dari Kidung Gesaan 447 bait pertama dan kedua. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.
Demikianlah pelayanan kami yang diberi kepercayaan untuk menyampaikan pelayanan kepada saudara-saudara dan berdoa serta memohon di dalam pelayanan-pelayanan selanjutnya kita dapat bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.